Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita masih berjumpa dalam keadaan sehat. Kesempatan pagi hari yang berrahmat ini kita bertemu dengan sosok yang luar biasa, pahlawan. Kalau kami bilang pahlawan untuk khusus bagi perempuan dan anak. Ini ada Suster Cecilia. Selamat pagi Suster. Selamat pagi Roy. Suster Cecilia ini adalah ketua Forum Peduli Perempuan. Forum Peduli Perempuan dan Anak Atambua ya, yang mengurusi dan konsen benar, peduli benar terhadap nasib perempuan dan anak yang sudah berdiri sejak tahun 1999. Suster, nama lengkapnya Suster Cecilia SSPS. Suster Cecilia SSPS. Suster sudah kira-kira sudah berapa tahun usianya? Usia 64 tahun ya. Luar biasa di usia yang 64 tahun tetap semangat juangnya memperjuangkan hak perempuan dan anak itu tidak pernah gentar sedikit pun. Nah, ini adalah panutan teladan bagi kita kaum muda untuk mengikuti jejak Suster untuk juga turut bersama-sama melindungi harkat dan martabat kaum perempuan dan anak. Suster, kami mau dengar cerita sedikit. Sepanjang hampir 25 tahun ini kira-kira ya mungkin tidak pasti kalau angka pastinya sudah berapa banyak anak-anak yang Suster bantu dan perempuan yang Suster bantu? 2-3 tahun ya, 2-3 tahun. Memang kerjanya mulai 99, tapi dibentuknya FPPAI tahun 2000, Agustus 2000. Ya, sudah ribuan kasus. Baik itu kasus human trafficking maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Human trafficking maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, yang terjadi baru-baru ini yang marak itu kebanyakan itu pelecehan seksual terhadap anak. Jadi ada banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak. Itu terjadi di Belu ini ya, Belu dan Malaka. Iya. Itu yang banyak terjadi. Dan kebanyakan anak SMP, tingkat SMP. Kebanyakan anak-anak tingkat SMP, ya berarti usia belasan tahun ya? Ya, usia 12 tahun seperti itu. Rentan berarti itu usia-usia sangat Ya, rentan. Apalagi mereka pegang HP, ya itu yang banyak membuat mereka jatuh sebelum waktu. Bahkan ada yang bilang itu kenapa buat seperti itu? Ya saya nonton video di HP. Kami buat persis seperti itu. Jadi tiru apa yang ada di HP itu. Karena itu saya berpesan orang tua hati-hati kasih anak HP. Nah, memang sekarang kan sudah tidak belajar online lagi. Itu kalau perlu saja kasih, jangan serahkan. Setelah itu lepas anak dengan HP itu lebih banyak membahayakan. Karena mereka belum tahu ya memilah dan memilih apa yang perlu bagi mereka, apa yang penting bagi mereka, yang berguna bagi hidup mereka. Itu mereka masih dalam keadaan ambivalen ya. Belum seimbang ya. Remaja itu kan belum seimbang dan mereka masih mencari sesuatu. Nah itu yang dicari apa dalam hati ini seperti itu. Memang ini sebetulnya memang banyak pengetahuan juga, baik itu pengetahuan agama, pendidikan, segala macam ada di sini. Tetapi yang tidak baik juga banyak di sini. Nah, remaja itu kebanyakan yang kasus-kasus yang kami tangani, yang mereka menyenangi itu yang tidak baik itu seperti itu. Nah itu yang mengantar mereka kepada arah yang mencelakakan mereka, membahayakan masa depannya seperti itu. Suster, selama ini pembiayaan untuk menghidupi komunitas ini seperti apa? Suster ada beberapa pegawai di sini atau staf yang membantu Suster ada sekitar berapa orang? Staf sekarang 2. Sebetulnya 3, 4 dengan saya, tapi 1 kemarin sudah lamar di provinsi, lulus dan sudah pergi. Nah, sekarang dan begitu pergi 1 sudah ada yang daftar lagi, tapi belum masuk hari ini. Sudah ada yang daftar lagi. Jadi 4 orang ya komposisi. Ada di sini fasilitasnya apa saja? Ada asrama, ya, ada shelternya. Ada shelternya. Kalau korban yang membutuhkan itu kami di sini seperti
Ya, jadi suster mereka itu kalau ada korban yang menimpa anak-anak terutama itu biasanya mereka itu mengalami gangguan psikologis, merasa dirinya hancur, tidak diterima oleh khalayak masyarakat. Itu kita perlu amankan dulu di shelter ya. Di sini kasih konseling. Kasih konseling, psikolog, itu pendampingan rohani. Ya, rohani termasuk juga ya macam-macam. Pengembangan bakat dan minat, keterampilan. Ini ada juga ini hasil-hasil ini, hasil karya daripada mereka-mereka yang tinggal di shelter ini atau di tempatnya suster ini. Ada kerajinan ini. Jadi bapak ibu, saudara-saudari kalau datang ke depan katedral Atambua, ada pintu ini kecil ini, bisa datang beli ini. Kalau bapak dan mama, kakak adik membeli barang-barang ini, berarti bapak dan mama membantu para suster dan membantu anak-anak ini untuk terus berkarya. Minimal mereka bisa beli benang, bisa beli alat-alat tenun, alat mesin jahit, ini ada rosario dan seterusnya ini. Jadi silakan datang ke Suster Cecilia di sini. Ada juga ini apa suster di Jirigen? Itu Mama Lemon, itu molto. Oh, Mama Lemon dan molto ya. Ini untuk dipakai atau untuk diperdagangkan? Dijual juga, yang dibuat oleh mereka juga ya. Dijual. Ya, ini dijual juga ini. Molto. Ada molto, ada Mama Lemon. Mama Lemon yang dijual. Oh, kami beli juga suster ya? Ya. Ya. Baik, kemudian suster, selama ini pemerintah Kabupaten Belu dan Malaka itu sudah berkontribusi terhadap suster mereka di LPPA Atambua atau seperti apa? Ya. So bantu kalau Kabupaten Belu sudah bantu dalam bangunan itu. Sempat ada janji ya? 2 tahun lalu itu kasih 200 juta untuk buat itu. Buat tidur ya? Gedung itu lengkap, ada dapur, ada kamar tidur, ada kamar makanan. Setelah itu juga ya DPR yang janji mau kasih, tapi belum ada yang lain. Baru itu. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Belu yang sudah turut membantu setelah berjalan sekian lama tahun. Akhirnya 2 tahun yang lalu ada juga sentuhan dari pemerintah Kabupaten Belu. Kalau untuk Malaka? Malaka belum ada. Kami harapannya dari Malaka juga, karena banyak kasus juga dari Malaka kami tangani, bahkan lebih berat kami tangani dari sana. Kalau kami harus reintegrasi, itu kami harus pergi ke sana, sewa auto semua. Karena kami auto juga tidak ada ya. Belum punya mobil ya suster? Belum punya. Jadi ini untuk pemerintah Kabupaten Malaka, mungkin lihat Bapak Bupati, Bapak Dr. Simonak atau Bapak Wakil, Bapak Luis Lukita Olin, Bapak Kim Taolin mungkin bisa dibantu. Ini kebetulan suster mereka mengeluh mobil. Kalau ada reintegrasi itu tahapan-tahapan dari pemulihan korban-korban itu banyak yang dari Malaka, sehingga suster mereka sekarang pergi harus mengurus sekolah anak, karena di Malaka ijazah, belum ada ya. Mereka kunjungi keluarga juga kami bantu. Keluarganya juga yang susah dibantu juga. Jadi memang tidak bisa makan, tidak punya beras, kami bawakan beras dan lain-lain kami juga bantu. ya ada keluarga yang tidak punya beras, tidak ini suster mereka tidak hanya bantu korban langsung, tetapi orang tuanya juga. Karena salah satu aspek yang lain juga adalah mungkin anak-anak atau korban ini mengalami ini karena orang tuanya tidak mampu, sehingga dampaknya pada pendidikan dan pembentukan karakter anak itu tidak maksimal. Daripada kekurangan dari hal juga sepele. Sekolah kan anak tidak bisa, itu juga kami sudah mulai sekolahkan anak korban yang tidak mampu itu. Nah, tahun lalu ada 40 anak, sekarang turun 22 karena kekurangan dana. Tahun lalu suster mereka bisa mengurusi 40 anak, tetapi tahun ini hanya bisa mengurusi 20 anak karena kekurangan dana. Selama ini suster mereka mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, dari Roma, dari Belanda, dari Italia. Sedangkan kita sendiri sebenarnya kita juga punya
sedikit-sedikit bisa kita sumbangkan untuk mengurusi perempuan dan anak. Tidak banyak pun kita membeli karya mereka atau berdonasi. Banyak ini berdonasi, walaupun sedikit jadinya bisa menolong. Kalau mau berdonasi seperti apa mekanisme suster? Bisa Transfer ke ada nomor rekening PPA. ya, nanti kami cantumkan bisa lihat di deskripsinya atau di editannya. Kemudian ini saya lihat ada plakat dari LPSK ini suster. Ya. Ini apa ini? Semacam Itu kenangan diberikan kepada FPPA. ini Bapak Ibu kenangan dari LPPA dan LPSK untuk LPPA Atambua. Jadi ini lembaga ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintahan juga seperti LPSK ini dan diakui di Republik ini. Ada juga piagam-piagam ini yang didapatkan. Nah, penghargaan kepada suster. Ini ada karya-karya yang suster buat dalam bentuk dari foto-foto dan mungkin ya sejarah perjalanan secara singkat ini bersama ini. Ya. Ini korban-korban pendampingan ini suster. Terus pelatihan, ada wawancara di radio. Ya, ini UN sudah undang kami juga. Dari UN PBB ya? Sudah PBB pernah undang. Sudah diundang bicara di markas PBB. Sudah pernah bicara di markas PBB juga. Ini gedung putih. Gedung Ini gedung putih putih. Amerika. Ini gedung parlemen. Ini semua di Amerika. Ini UN juga. Ini Liberty. Ini di UN. Nah, Ini jadi juga ini, UN. kalau ada yang mau datang dan berkenalan dengan suster secara langsung bisa datang di depan Katedral Atambua. Nah, dan juga kita bisa menambah kapasitas pengetahuan kita tentang aturan-aturan atau undang-undang yang khusus mengurusi soal hak-hak perempuan dan anak. Nah, sehingga kita bisa lebih Ya, berpihak. buku-buku tentang perempuan juga banyak. Ya, ini buku-buku tentang perempuan dan anak juga banyak ini. Jadi datang bisa berdiskusi dengan suster, memperdalam ilmu kita, menyesuaikan diri dengan keadaan. Banyak buku-buku tentang perempuan dan anak. Dan keluarga-keluarga yang mengalami, kalau anaknya mengalami atau saudaranya mengalami, tetangganya mengalami, bisa datang berkonsultasi sehingga kita tidak salah jalan. Karena Jangan anak takut. itu ya jangan takut, Jangan malu. jangan malu, jangan takut, jangan malu. Karena itu bukan mereka kehendak sendiri, tapi ya kejadian itu kadang-kadang di luar kontrol dan kendali mereka. Sehingga keluarga jangan, masyarakat juga jangan turut menghakimi. Bahwa dan stigma negatif itu harus kita hilangkan di tengah masyarakat kalau kita berada kasus seperti ini. Dan juga jangan diselesaikan dengan mudah saja secara adat. Kita harus coba menerapkan hukum positif ini. Kalau misalnya ada hak-hak daripada korban yang harus dipenuhi, itu adalah tanggung jawab negara dan tanggung jawab pelaku. Sehingga ada, ya kalau diistilahkan di dalam hukum itu ada istilah apa yang ganti rugi itu? Restitusi. Ya, restitusi. Ya, restitusi. Jadi jangan serta-merta kita langsung percaya kepada pelaku. Kalau dia sudah melakukan pasti dia ada itikat yang buruk. Tapi restitusi dalam undang-undang beda dengan yang denda-denda adat itu. Iya. Restitusi itu berbeda dengan denda-denda adat. Nah, itu diatur dalam undang-undang. Nah, itu diperjuangkan oleh kita semua yang paham dan melek hukum. Dan ini kita perlu ada penguatan kapasitas hukum. Minimal kita bicara dengan suster supaya kita bisa mendengarkan. Ini kalau kain ini satu lembar berapa misalnya suster? Ya, ini sesuai dengan dia punya besar, kecil juga, Motif. modelnya, motifnya. Warna asli lebih mahal ya. Kalau warna yang biasa-biasa itu ya lebih murah. Kalau yang di atas itu ya, selendang saja yang warna asli itu 150. 150. Nah, kalau taplak ini 300 yang warna asli, bukan yang seperti ini. Iya. Yang warna asli. Dari pewarna asli ya. Ya. Wah, luar biasa itu, murah sekali suster. Bapak ibu semua itu karya ini sangat asli dan itu murah sekali untuk kita. Jadi kita beli 1-2 lembar ini untuk mendukung anak-anak kita di sini, anak-anak manusia, anak-anak dunia itu sangat menolong dengan datang membeli karya-karya mereka. Harapan suster seperti apa untuk masyarakat, pemerintah? Ya, harapan kami supaya ya, baik pemerintah maupun masyarakat peduli pada korban gitu ya. Nah,
Kalau yang pertama itu penting itu peduli, tersentuh hatinya. Kalau tersentuh hatinya, ya baru berani berkorban untuk mereka, berani menolong mereka. Saya juga dasarnya hanya peduli. Saya juga tidak punya apa-apa sebelum. Kan saya hanya peduli dan tersentuh hati saya terhadap penderitaan para korban itu. Nah, baru saya mulai pekerjaan ini seperti itu. Luar biasa, suster. Dia mengurus, kalau saat ini saya 22 anak, coba Bapak Ibu bayangkan. Satu hari makan 3 kali. Terus mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu, suster, mereka yang harus membantu, mengurusi. Nah, ini kita bersama-sama memikirkan nasib. Apalagi kita di Malaka yang menganut sistem perkawinan matrilineal, di mana hak dan semua itu ada pada perempuan. Mari kita bersama-sama berpikir tentang ini. Semoga Bapak Bupati, para anggota DPR yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang berkepentingan atau memiliki jabatan atau yang punya pengaruh yang bisa mengajak kita semua memiliki pandangan, kepedulian, perspektif terhadap perempuan dan anak, mari kita bergandeng tangan. Bapak Wakil, Ibu Bupati, sebagai Ketua PKK Malaka yang jadi ujung tombak pergerakan perempuan, bersama dengan Ibu Wakil Bupati juga, yang juga Ibu Wakil Ketua PKK Malaka, mari kita sama-sama berpikir bagaimana caranya kita bisa berkontribusi bagi para suster dan anak. Nanti kalau Ibu Bupati atau Ibu Wakil hendak bertemu suster, silakan datang ke sini. Nanti kami akan berikan kontak untuk bisa bangun komunikasi dengan suster. Tapi suster, waktu itu Bupati Malaka sempat sudah menjanjikan akan mendukung upaya-upaya lewat pembentukan lembaga atau dinas perempuan dan anak. Saat ini masih di bawah BKKBN. Kita berharap semua ke depan bisa otonom, tapi intinya kalau misalnya masih di bawah bersama-sama dengan BKKBN, bisa ada alokasi anggaran untuk keberlangsungan. Kalau misalnya kita belum mampu di Malaka, kita bisa minta tolong suster, kita menitipkan anggaran kita ke suster untuk bisa dikelola untuk mengurusi anak-anak Malaka khususnya. Bisa dihitung misalnya per kepala untuk 1 tahun 10 juta atau 5 juta, itu tergantung pada kekuatan anggaran kita mereka korban khususnya, untuk melihat pendidikan mereka, pengembangan keterampilan dan seterusnya. Itu harapan besar daripada kami. Kemudian hari ini bersama dengan suster, bersama dengan Ibu Fili, Ibu Elsa, Ibu Fili dari LPA, dari Yabiku. NTT sedang dalam perjalanan akan mengikuti sidang 1:30 nanti. Saya sendiri bersama istri dan keluarga datang untuk mengantarkan orang tua korban untuk ikut sidang 1:30 nanti. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita akan update lagi untuk Bapak Ibu semua, terutama para wartawan, jurnalis yang ada di Malaka maupun di Belu maupun di nasional. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang.